13 Januari 2024, Caleg DPR RI, Bung Yamin, membawa semangat pencerahan ke Desa Bangsri, Bulakamba, Brebes. Di tengah sinar matahari yang hangat, beliau menggambarkan visi progresifnya dalam waktu singkat, fokus pada kesejahteraan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam pertemuan itu, Bung Yamin menghasilkan dialog penuh makna dengan warga, membentuk ikatan emosional yang mendalam. Dengan program kerja yang konkret, beliau menyuarakan komitmen untuk menjadi perwakilan masyarakat di tingkat nasional. Pesannya sederhana, perubahan positif memerlukan partisipasi aktif dalam demokrasi. Ya, kenapa saya mau caleg di DPR RI itu karena ya saya merasa saya alhamdulillah bisa sekolah di luar negeri itu dibantu sama negara dulu gitu. Bantu sama negara, udah dapat pendidikan tinggi, saya rasa nggak pantas kalau saya nggak balas budinya Ibu Pertiwi gitu. Makanya saya caleg di daerah sini untuk DPR RI sehingga bisa mengkontribusikan. Sekarang pengen, ya gantian saya pengen gedein nama Indonesia sehingga semua orang tahu gitu Indonesia gitu. Saya pengen biar negara kita tuh pelayanan publiknya itu bermanfaat, pendidikannya tinggi, ekonominya juga naik. Kayak sekarang ekonomi kita, hampir 97% dari kita semua nih kerja UMKM atau kerja untuk UMKM nih. Tapi UMKM di Indonesia nih cuman mengendalikan 30% ekonomi kita gitu. Nah ini salah satu yang pengen saya upayakan biar UMKM ini bisa paling nggak sama besarnya dengan perusahaan-perusahaan dari asing yang hanya kontribusi kepada 3% saja dari tenaga kerja kita gitu. Tapi ekonominya dia menguasai 70%. Makanya ini saya pengen seimbangkan UMKM ini yang megang mayoritas dari tenaga kerja. Semua kita nafkah kita tuh dari UMKM rata-rata begitu. Itu yang saya harapkan UMKM kuat, mengawal cita-citanya Prabowo, Gibran, Jokowi untuk membawa kita ke istilahnya Indonesia Emas 2045. Ada tuh sering kalau di baliho Indonesia Emas 2045 tuh artinya kita mau bikin Indonesia jadi 10 negara terkaya di dunia. Sosialisasi ini tidak hanya menjadi pertemuan politik, tetapi juga momen kebersamaan yang membangun optimisme baru di Desa Bangsri. Harapan menggelora bahwa suara mereka akan membawa perubahan konkret. Bung Yamin menciptakan puncak inspirasi, membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik bagi Desa Bangsri. Nah itu sih harapannya begitu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak merasa ada kecocokan sama saya sendiri juga punya rumah di Kota Tegal, jadi kalau ada apa-apa bisa tahu. Dan saya merasa di sini banyakkan pertanian ya sama perikanan gitu ya. Nah itu nanti kalau ada program-program gitu setiap tahun bisa terhubung terus gitu. Bapak ada perwakilan di DPR RI, Ibu ada perwakilan DPR RI, saya juga ada bisa menyerap suaranya lebih cepat gitu kalau ada yang kenal langsung gitu. Nah itu aja sih, mudah-mudahan lagi cocok, mudah-mudahan Allah memberi kita jalan yang terbaik untuk kita semua, memberi kita kesehatan, panjang umur, kemudahan, tambahan ilmu, keberkahan rezeki, dan memberi pemimpin-pemimpin kita dan calon-calon pemimpin dan anggota-anggota legislatif seperti saya petunjuk jalan yang lurus sehingga dapat memudahkan kami semua untuk menjalankan tugas dan janji-janji kita menuju masa depan Indonesia yang cerah dan menjanjikan. Pak Yamin itu salah satu pengusaha
sing memang bergerak di bidang lembaga keuangan, fokus ngurusi bank nih kan. Alhamdulillah banknya salah satu menjadi BPR syariah terbesar di Indonesia. Jadi masalah modal-modal itu beliau memang pinter ngelola. Endan negara untung karo buntung, sing orang bisa ngatur kan repot bu. Negara jadi acuh kayak utangnya. Hari beliau ngelola perusahaan, sidongannya modal biasa jadi luar biasa. Jadi orang diragukan maning kualitas kemampuannya Pak Yamin ngelola perusahaan. Nah saya coba beliau mengabdikan diri bu, maring negara endan negara ini benar-benar dikelola secara profesional. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa dukung Bung Yamin untuk suara dan perubahan yang lebih baik di DPR RI. Tetaplah bersama kami, menyampaikan berita yang inspiratif dan bermakna. Sampai jumpa di peristiwa berikutnya.